Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terlebih tim yang telah berusaha berjuang menyiapkan se-safety mungkin perayaan yang hendak kita rayakan ini. Baik itu para tenaga medis maupun paramedis dan anggota tim lain yang sungguh-sungguh berusaha menyiapkan segala sesuatu agar perayaan yang kita rayakan menjadi aman dan sehat. Sekali lagi terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti inilah kiranya kita akan rayakan Ekaristi ke depan dengan pembatasan-pembatasan yang ada. Pembagian nanti akan dari masing-masing lingkungan. Ada 2 lingkungan yang mungkin digabungkan atau 3 lingkungan kalau itu lingkungannya hanya sedikit. Maka Bapak Ibu sekalian, saya harapkan Bapak Ibu para ketua lingkungan menyampaikan tata cara ini kepada warga lingkungannya. Karena saya dengar dari beberapa anggota lingkungan belum mendengar bagaimana ketua lingkungan mengarahkan umatnya. Ini menjadi evaluasi bagi kita bersama, agar sungguh-sungguh informasi-informasi ini dapat disampaikan kepada seluruh umat di masing-masing lingkungan yang ada. Kita bukan mau mengkotak-kotakan, bukan mau membagi-bagi, bukan mau membatasi orang yang ikut misa, tidak. Yang mau kita upayakan adalah menjaga kesehatan, agar kita bersama tetap sehat, kita bersama juga tetap dapat merayakan Ekaristi. Karena pandemi ini atau virus ini belumlah berakhir. Masa kita new normal bukan berarti normal, belum, masih abnormal. Jadi kegiatan gerak kita bersama kita pakai norma-norma hidup baru. Biasanya kalau misal romonya nggak dibungkus moncongnya ya toh, ini dibungkus. Maka saya harap Bapak Ibu sekalian menjadi contoh teladan. Kalau pakai masker ya pakai masker yang baik dari awal. Karena ada yang nggak baik juga, plorot ke ya toh. Maka tolong supaya ini dapat menjadi contoh warga lingkungannya. Pakai masker, tutup semua. Pakai face shield, bukan topi di atas, tapi untuk nutupi sini saya kira ya dokter ya. Bukan menjadi topi di atas, tapi sungguh untuk nutup. Nah, ini semua supaya perayaan kita boleh katakan mengurangi sedikit rasa takut dari rekan-rekan kita yang lain. Kalau kita melihat bahwa yang samping kita pakai masker nggak benar, pasti kita gelisah. Menjadi gelisah. Kalau kita teledor, pasti yang samping kita kanan kiri belakang akan gelisah juga. Orang ini kok nggak jaga. Maka tolong sampaikan ke warga lingkungan semuanya. Karena kini saatnya bagi kita sekalian, bukan hanya mementingkan diri sendiri, kesehatan sendiri, bukan. Tetapi kita juga terpanggil untuk memperhatikan kesehatan rekan kita, kawan kita yang lain. Kawan kita yang lain. Sehingga kalau kita bersama menjaga diri dengan baik, maka rekan-rekan kita juga akan terjaga. Maka kini saatnya bagi kita bukan hanya mementingkan diri sendiri, apa yang menyenangkan saya, apa yang membuat saya nyaman, tetapi buatlah rekan-rekan kita yang lain juga menjadi bahagia dan nyaman. Supaya ini semua perayaan Ekaristi yang kita rancang bersama dapat kita jalankan dengan baik. Nah, sekedar pemberitahuan bahwa kalau nanti ketika kita sudah mulai dengan pembagian lingkungan dan kita tidak disiplin,
Maka saya mohon maaf kalau perayaan Ekaristi bersama dihentikan. Ya. Karena saya tidak ingin Bapak Ibu sekalian umat kita menjadi sakit karena ikut misa. Saya nggak mau. Saya mau ikut misa tetapi sehat. Bukan sehat untuk saya saja, tetapi untuk yang lain. Maka saya harapkan sungguh-sungguh para ketua lingkungan membawa pemahaman ini kepada warga lingkungannya, supaya sungguh-sungguh umat kita semua menjadi sehat. Saya kira cukup bagi kita sekalian, kita terdampak, saudara kita 2 orang yang terdampak karena sakit ini, yang meninggal, cukup 2 itu saja. Semoga peristiwa mereka berdua menjadi pembelajaran bagi kita untuk menjaga sungguh-sungguh supaya kita dapat menjadi sehat untuk kita, sehat juga untuk rekan-rekan kita. Maka tolong sampaikan bersama protokol kesehatan yang ada, tata cara yang ada kepada semua warga lingkungan supaya kita bisa tertib dan juga menjadi contoh. Bapak Ibu sekalian dipilih menjadi ketua lingkungan, dipilih menjadi tim dalam menangani peristiwa-peristiwa ini. Saya kira karena kami semua percaya kepada Bapak Ibu dapat melakukannya dengan baik. Maka tolong ini semua disampaikan. Nah, ada beberapa yang disampaikan yang lain. Yang pertama, setelah misa berlangsung seperti sekarang ini, kita tetap jaga jarak. Dalam arti tanda silangnya itu ada maknanya, jangan diduduki. Supaya ada jarak yang cukup. Selama kita misa tetap pakai masker yang benar, hidung ditutup. Misa kudus itu seperti tadi, tanpa nyanyian, tanpa kur. Tidak ada perarakan persembahan dan semuanya seperti tadi. Salam damai juga, nggak usah salaman, cukup menunduk kanan kiri. Sebelum menerima komuni, misalnya pakai hand sanitizer masing-masing. Saya kira kita senantiasa siap sedia. Komuni tadi masih ada beberapa yang melewati garis. Garis itu untuk diinjak, jadi jaraknya pas. Jadi kalau komuni baris, garisnya itu diinjak supaya pas jaraknya, tidak mepet, tidak terlalu jauh. Kalau pas di depan mungkin tangannya pendek, nanti romonya yang agak sedikit maju. Jadi yang bersangkutan nggak usah maju, injek saja garis. Komuni seperti tadi, satu jalur supaya bisa diatur. Untuk komuni tetap pakai telapak tangan, tidak disuapin. Ya, tidak disuapkan supaya tetap terjaga tangan romo tidak ke sampingnya. Seperti tadi, ya wajar masih kita belajar, kadang-kadang kita lupa sudah melekat masker, sudah terima komuni, ketutup. Kadang-kadang nggak apa-apa. Jadi setelah terima komuni baru diturunkan, baru terima komuni. Jadi tetap pakai masker. Seperti tadi, ketika keluar dimulai dari bangku dan seterusnya, supaya nanti ada yang mengatur, nanti akan menuntun kita bagaimana kita keluar, lewat mana, urutannya bagaimana. Ketika komuni seperti tadi juga diatur, dituntun oleh pemandu umat. Tujuannya supaya kita tidak berdesak-desakan dan seterusnya. Diharapkan setelah misa kalau tidak ada yang perlu, langsung pulang, nggak usah ngobrol-ngobrol dulu. Langsung pulang ke rumah, mandi dan seterusnya. Ya, baru kalau mau pergi kemana-mana, pergilah. Kalau memang harus pergi. Tapi pulang dari gereja, langsung pulang ke rumah dulu. Nggak usah mampir ke rumah makan, sarapan gitu. Karena apa?
Kita menjaga supaya nanti sungguh-sungguh kita sehat. Jangan sampai nanti ketika habis misa, Bapak Ibu ke mall, ketularnya di mall, bilangnya di gereja. Tularnya di rumah makan, bilangnya di gereja. Maka setelah misa, langsung pulang. Mandi, bersih-bersih. Setelah itu kalau memang harus pergi, pergi dengan aman. Supaya jelas untuk kita semua, tolong ini semua disampaikan kepada umat di lingkungan masing-masing. Kenapa saya katakan bahwa umat tidak semuanya mendengar apa yang kita rencanakan bersama? Karena masih saja ada orang yang menghubungi Romo langsung, kapan misa dan seterusnya. Ada juga yang langsung datang, Romo belum ada misa ya? Itu artinya kan dia belum dapat informasi itu. Maka tolong, kalau lingkungan nanti yang ditentukan untuk ikut misa, ya saya harapkan hanya lingkungan itu saja. Hanya lingkungan itu saja. Kita akan jalankan ini nanti beberapa lama, setelah satu giliran, mulailah kami akan pikirkan pelayanan komuni untuk mereka yang tidak ke gereja, tidak ikut misa. Tetap akan kami layani komuni, kiranya nanti di lingkungan masing-masing. Tetapi dengan berbagai macam syarat. Misalnya kami akan meminta kepada saudara sekalian, paling tidak 2 orang dari masing-masing lingkungan mengajukan kepada saya untuk dipilih, diangkat, dilantik menjadi pembantu tak lazim, pembagi komuni tak lazim. Artinya membantu untuk menerimakan komuni, bukan prodiakon, nggak ada prodiakon. Tetapi itu membantu Romo untuk membagi komuni kepada warga lingkungan yang tidak ikut ke gereja. Nah, siapa saja yang boleh menerima komuni yang tidak ikut ke gereja? Itu semua saja yang ikut misa live saat lingkungannya mendapat giliran. Jadi nanti ketika yang mendapat giliran ada lingkungan A sama lingkungan B, maka pembagi komuni itu akan ke lingkungan A dan ke lingkungan B saja. Akan menerimakan komuni kepada mereka yang tidak ikut ke gereja, tetapi ikut misa live pada saat lingkungannya mendapat giliran. Kalau tidak ikut misa, diharapkan tidak ikut nyambut komuni. Jadi kepercayaan ini diserahkan kepada masing-masing supaya mereka menyadari sendiri, kalau saya tidak siap terima komuni ya jangan maju, jangan datang. Nanti akan kami atur, kami siapkan semuanya, kami siapkan juga orang-orang yang saudara-saudari sekalian ajukan kepada saya untuk dilantik. Nanti akan ada persiapan dulu beberapa kali pertemuan, entah pertemuan secara live atau pertemuan langsung. Nanti akan kita siapkan dasar-dasarnya, tata caranya, norma-normanya, supaya tidak seperti membagi snack. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang penting yang kiranya perlu untuk kita lakukan bersama, agar sungguh-sungguh perayaan yang dirindukan ini dapat terlaksana terus sampai vaksin ataupun obat ditemukan sehingga kita bisa misa seperti biasa lagi. Maka nanti yang terima komuni di lingkungan, ukurannya adalah mereka yang ikut misa live pada saat lingkungannya mendapat giliran misa live. Jadi jangan, waduh Romo belum mandi, itu artinya dia tidak ikut misa. Ya. Maka itu nanti akan saya minta kepada masing-masing lingkungan mengajukan 2 nama, dan 2 nama ini akan kita siapkan dengan sungguh-sungguh supaya bisa memiliki dasar-dasar yang benar, dasar-dasar yang baik untuk membantu membagi komuni. Saya kira jelas itu Bapak Ibu sekalian. Maka yang menerima komuni di lingkungan
bukan hanya yang 60 tahun ke atas, bukan. Tetapi mereka yang mau menjaga kesehatannya juga, yang masih merasa takut karena takut kita tidak disiplin untuk merayakan Ekaristi ini dan tidak berani ke gereja, tetapi rindu untuk sambut komuni. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, agar kita bersama menjadi perhatian dan dapat kita laksanakan bersama. Terima kasih.